Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ebijo di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi. Kali ini edisi khusus Pemikiran Gus Solah, yaitu berdasarkan buku beliau Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman. Sebelum kalian menonton video ini, kalian harus terlebih dahulu membaca deskripsi di bawah. Oke? Kali ini saya akan menarasikan pemikiran Gus Solah mengenai negara Pancasilais. Kita sering mendengarkan bahwa Indonesia identik dengan negara Pancasila karena memang pada dasarnya prinsip yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Kita juga sering mendengar istilah Pancasilais yang ditujukan untuk seorang tokoh di mana perilaku dan kinerjanya sehari-hari itu menunjukkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah tepat, apakah tidak salah kita memberikan nama negara yaitu Indonesia Pancasilais? Di sini menurut Gus Solah tidak apa-apa, yaitu nggak bermasalah gitu loh jika dinamakan Indonesia Pancasilais, karena menurut beliau Pancasilais itu tidak hanya ditujukan untuk perseorangan saja, namun bisa juga untuk organisasi maupun untuk negara. Karena pada dasarnya kata-kata Pancasilais itu ditanamkan ketika kebijakan yang dianut itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Sila pertama merupakan perpaduan antara keindonesiaan dan keislaman. Banyak negara di Timur Tengah yang masih belum dapat menyelesaikan konflik antara keislaman dan kebangsaan. Nah, berdirinya Kementerian Agama di Indonesia pada Januari 1946 merupakan proses memadukan antara keindonesiaan dan keislaman. Undang-Undang Dasar dan UU terkait sila pertama bisa dibilang mendekati predikat negara Pancasilais, di mana itu terjadi melewati proses yang amat panjang dan sangat rumit, di mana banyak dari kita sudah melupakan proses adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana undang-undang tersebut merupakan undang-undang pertama yang memberikan akomodasi terhadap hukum Islam secara partikular dan secara khusus. Proses persidangan membahas RUU perkawinan pun sempat terhenti karena banyaknya pemuda yang berasal dari ormas Islam masuk ke dalam ruang sidang DPR. Mereka meminta agar hukum Islam terakomodasi dalam undang-undang perkawinan. Namun sebaliknya, dari kalangan non-Islam mereka malah mendukung RUU tersebut karena dikhawatirkan Republik Indonesia akan menjadi negara Islam jikalau hukum Islam yang bersifat partikular masuk ke dalam ranah undang-undang. Nah, pada akhirnya RUU pun dapat diubah dan menjadi undang-undang pertama yang menjadi atau memberikan akomodasi terhadap hukum Islam yang bersifat khusus, bukan bersifat universal. Ternyata, undang-undang perkawinan ini menjamin berjalannya pernikahan sesuai hukum agama masing-masing dan sesuai hukum negara. Meskipun masih terdapat masalah terkait undang-undang tersebut, seperti adanya perkawinan siri yang sampai saat ini banyak sekali merugikan perempuan, dan juga adanya pernikahan antaragama. Selanjutnya muncul masalah serupa dalam pembahasan RUU Peradilan Agama sebagai Undang-Undang Pokok Kehakiman, di mana mereka yang menolak ini menginginkan sistem hukum nasional berlaku bagi warga negara tanpa memandang etnis, suku, dan agama. Namun, undang-undang itu tetap disahkan oleh DPR pada tahun 1989, di mana selanjutnya DPR mensahkan berbagai RUU yang bernuansa Islam seperti Undang-Undang Perpakai Syariah, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat. Meskipun di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan tidak lagi mengalami banyak masalah, namun lain halnya di dalam kehidupan sehari-hari atau di lapangan itu sendiri, di mana pembangunan rumah ibadah masih terasa sangat sulit.
Apalagi bagi kalangan Ahmadiyah dan Syiah itu masih banyak terjadi diskriminatif kepada mereka karena intoleransi masih saja berlaku hingga saat ini. Sila kedua mencerminkan negara berkemanusiaan, di mana hak asasi manusia warga negara dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar hasil amandemen, meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan, hak untuk bersyarikat dan menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bahkan hak untuk memperoleh perlindungan. Jadi, hak yang dijamin Undang-Undang Dasar memang sebagian sudah dipenuhi, namun masih banyak lagi yang belum dipenuhi. Seperti halnya hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baru saja dimulai pada tahun 2014. Wajar saja kalau masih banyak keluhan tentang kekurangan dalam pelayanan kesehatan tersebut hingga saat ini. Juga hak mendapatkan pendidikan baik itu dasar dan menengah yang bermutu yang tentu saja belum terpenuhi sampai sekarang. Banyak sekali faktornya, dari lamanya proses pembelajaran nasional, terus sekolah dasar yang belum memadai, bahkan tenaga pengajar yang belum bersertifikasi dan tidak sejahtera seharusnya. Ada juga hak yang paling penting, yaitu hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Ini di negara kita sampai saat ini bahkan hukum itu berada seperti pisau, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, di mana hukum ini kalah oleh kekuasaan, kalah oleh uang, bahkan kalah oleh tekanan massa. Pada sila ketiga, kita banyak sekali mengalami tantangan dan gangguan terhadap persatuan Indonesia, dimulai dari PRRI dan Permesta, DTII, PKI, hingga GAM dan OPM. Terlebih pada masa pemerintahan Orde Baru itu lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam upaya menjaga persatuan Indonesia, di mana banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian pasca pemerintahan Orde Baru muncullah kelompok separatis, yaitu kelompok Islam yang menggunakan cara-cara atau strategi terorisme, di mana mereka menjadikan warga sipil dan polisi itu sebagai sasaran. Di sini menurut Ghosnola, kelompok ini yaitu kelompok Islam yang kurang memahami ajaran Islam dan sejarah keindonesiaan itu sendiri. Kelompok Islam lain adalah mereka yang memperjuangkan negara berdasar Islam dan khilafah Islamiyah, di mana menurut mereka Pancasila gagal mewujudkan cita-cita proklamasi. Pada sila keempat merupakan rumusan hikmat kebijaksanaan yang ideal tapi sering disalahgunakan. Sejarah menunjukkan bahwasanya Bung Karno pernah membubarkan DPR dan mengangkat anggota DPR GR dan MPRS sehingga lembaga tersebut tunduk kepada BK. Nah, pada era Soeharto juga DPR dikendalikan oleh Soeharto melalui praksi ABRI dan FKP. Menurut Ghosnola, demokrasi kita sekarang ini tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena demokrasi kita saat ini lebih dipimpin oleh dana, mulai itu dari pemilihan ketua umum partai maupun hingga ke tingkat pemilihan kabupaten. Menurut Ghosnola, pemilihan secara langsung pada Pilpres dan Pilkada membawa banyak masalah pada kehidupan politik kita. Terlebih banyak sekali yang menafsirkan bahwasanya cara tersebut tidaklah sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Walau demikian, cara tersebut mampu memunculkan pemimpin daerah yang berprestasi amat baik. Namun, menurut Ghosnola, dengan cara pemilihan langsung dalam pemilihan presiden secara langsung tersebut, sampai saat ini belum menghasilkan presiden yang berkinerja amat baik, namun juga tidak bisa dikatakan presiden yang buruk. Meskipun berada di urutan terakhir, sila keadilan sosial merupakan sila yang paling penting karena dapat membantu mewujudkan sila-sila lainnya. Namun amat disayangkan keadilan sosial selama ini terabaikan.
Kemiskinan yang diderita oleh kebanyakan dari rakyat Indonesia, termasuk saya sendiri, itu dinamakan kemiskinan struktural, di mana istilah tersebut digaungkan oleh Sri Tua Arit dan Adi Sasono pada tahun 1980-an karena kebijakan negara yang pada waktu itu salah arah. Nah, pertanyaannya adalah apakah Indonesia itu sudah Pancasilais atau belum? Jawaban dari Gus Solah adalah negara yang berdasarkan Pancasila belum tentu paling Pancasilais. Artinya, banyak negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila meskipun negara tersebut tidak berdasarkan dengan Pancasila. Sampai di sini saja segmen Bincang Literasi edisi khusus pemikiran Gus Solah kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye!